kita akan membahas tentang sistem pengapian. Seperti apa? Nah, teman-teman, mudah-mudahan masih dalam keadaan sehat walafiat, ya, tidak ada masalah, dan dalam kondisi baik-baik saja. Oke, pemeriksaan sistem pengapian mobil ini tujuannya untuk memastikan sistem pengapian bekerja secara optimal dan menghasilkan percikan bunga api yang cukup kuat dan tepat juga untuk melakukan pembakaran di dalam ruang bakar. Dan selanjutnya ini adalah komponen sistem pengapian yang secara umum, ya, ada baterai ataupun aki, ya, terus kunci kontak, ignition coil atau coil pengapian, distributor, ecu, busi dan kabel busi, lalu crankshaft position sensor atau CKP, terus CMP atau crankshaft position sensor, CMP, camshaft position sensor. Oke, selanjutnya ini ada beberapa langkah untuk pemeriksaannya, yaitu pertama periksa tegangan aki. Jadi gunakan multitester untuk memeriksanya, ya. Jadi ketika mesin mati ini normalnya 12,4 sampai 12,7 volt, dan untuk mesin hidup ini 13,5 sampai 14,5 volt. Jadi ketika lebih rendah dari itu ataupun lebih dari itu bisa jadi ada masalah. Untuk yang ketiganya itu tegangan kurang ataupun untuk yang ketiga ini, kalau tegangan kurang ini akan menyebabkan pengapian ini lemah. Lalu untuk yang kedua atau langkah kedua ini periksa kondisi celah busi. Jadi kondisi businya seperti apa, celah businya diukur sesuai dengan ukurannya atau tidak. Jadi warna ujung elektrodanya ini abu-abu, coklat, keputihan, ini normal. Jadi kalau hitam, merah, kalau hitam ini berarti ada masalah, biasanya boros. Dan kalau putih aja ini biasanya terlalu irit. Dan apakah ada karbonnya, apakah ada olinya, gitu ya, ini dicek semuanya. Lalu ukur celah businya menggunakan filler gauge, ini biasanya di kisaran 0,8 sampai 1 mm, tergantung dari pabrikannya masing-masing. Untuk yang langkah ketiga, periksa juga kabel businya, ya, lihat kondisinya tidak ada retakan, keras, dan juga tidak ada keausan, tidak ada arus yang bocor, dan saat mesin ketika mesin masih dihidupkan, gitu ya. Dan selanjutnya dites, ya, tahanannya. Umumnya ini di kisaran 5 sampai 15 kilo ohm ini per kabel, ya, tergantung dari panjang kabelnya juga, ini pengaruh. Selanjutnya untuk yang langkah keempat ini periksa koil pengapian, ya, menggunakan multitester, ya. Ini yang primer itu biasanya 0,5 sampai 2 ohm. Untuk yang sekundernya itu 5.000 sampai 15.000 ohm atau 5 kilo lah sampai 15 kilo ohm. Jadi ketika tidak sesuai biasanya koil ini rusak. Untuk yang langkah kelimanya ini periksa sensor CKP dan juga CMP-nya, crankshaft position dan juga camshaft position. Ini sinyalnya dan putaran poros senggolnya knock as ini seperti apa, karena memang CKP dan CMP ini kan memberikan sinyal dari situ. Jika rusak, pengapian tidak jika terjadi kerusakan, ini pengapian ini tidak terjadi sama sekali, jadi tidak ada pengapian sama sekali.
Dan selanjutnya gunakan scanner atau osiloskop untuk mengecek sinyalnya. Untuk yang langkah ke-6 nya ini periksa output percikan api. Jadi coba dites dulu apinya ada atau tidak. Biasanya pakai spark tester ya. Lalu starter mesin, coba perhatikan ada percikan api atau tidak, dan apinya ini harus biru terang dan juga kuat seperti di gambar itu ya. Jika percikannya kuning, ini biasanya ada kerusakan ataupun sistemnya lemah gitu ya. Lalu untuk yang ke-7 ini periksa dengan menggunakan scanner. Jadi cek apakah ada DTC yang berkaitan dengan ignition coil, misfire, crankshaft sensor, dan juga camshaft sensor. Dan juga lihat live datanya, timing ignitionnya berapa, FRM sensornya seperti berapa gitu ya, dicek disesuaikan dengan spesifikasi mobil tersebut. Untuk yang ke-8 ini periksa ECU-nya masih baik atau tidak gitu ya. Dan jika semua komponen ini dalam kondisi baik dan pengapian ini tidak ada atau bermasalah gitu ya, kemungkinan masalahnya pada ECU. Jadi ketika semua tadi sudah dicek dan tidak ada masalah, kemungkinannya pada ECU-nya yang bermasalah. Jadi perlu diperiksa lebih lanjut menggunakan scanner khusus atau OM. Oke, ini ada beberapa tanda sistem pengapian yang bermasalah. Ini biasanya mesin sulit dihidupkan, mesin berbet ya atau tersendat-sendat ketika digas, terus konsumsi bahan bakar boros, lampu cek engine-nya itu menyala terus ya, dan RPM-nya itu tidak stabil atau naik turun. Oke teman-teman, terima kasih, itu saja yang bisa saya bahas, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya, jangan lupa like dan subscribe.